pintar, mereka bisa menebak, oh, nada bicara ini tuh diucapkan oleh tokoh ini. Kalau yang nada bicaranya agak ketus diucapkan oleh tokoh ini. Ya kalau lembut diucapkan oleh tokoh ini. Jadi kita belajar membuat dialog dengan jangan apa? Kita membayangkan dialog itu terjadi dengan natural. Tidak, kalau dialog itu kita sudah boleh bermain-main dengan bahasa. Jadi gunakan dialog seluas mungkin. Mau pakai logat daerah sesuai dengan logat karakternya, karakter yang dipilih Henry, silahkan. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan Henry Henry sudah menerapkan itu, misalnya kayak bilang kayak gini, ingat jangan lupain kita. Oke, boleh boleh seperti itu karena memang ini bahasa anak-anak kan. Oke, terus eh, suara. Nah, ini ada kata suara mesinnya terdengar nyaring mengalahkan suara mobil kami yang mesinnya sudah dinyalakan. Itu kan kalau misalnya bagus, Kak Dharma bilang bagus. Jadi kayak gitu. Kemudian, nah charger HP. Hati-hati. Jadi kalau misalnya ada kata yang tidak yakin, Henry tidak yakin apakah kata itu benar, silakan aja cek di kamus. Kalau di kamus itu ada CAS, CAS, sudah masuk kamus KBBI, CAS, cas HP. Tapi kalau mau Oh pakai gitu ya, udah charger, masuk kamus ya tulisannya itu. udah cas, udah masuk Kak. Udah Oh, masuk oke. kamus CAS. Meskipun itu bahasa cakapan, jadi udah masuk ke KBBI. Kalau mau pakai charger, tulisannya tuh charger, J bukan J, charger. Tapi Oke. chargernya ditulis miring karena dia bahasa Inggris. Seperti itu Kak, cara kita menggunakan istilah dalam cerita pendek kita. Jadi kalau ada istilah asing yang kalian misalnya ragu apakah itu sudah ada padanannya atau tidak, dan sementara belum tidak sempat mengecek kamus, tapi harusnya sih disempatkan. Penulis itu nggak boleh malas ngecek kamus. Mau kamus bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kalau kalian menggunakan istilah bahasa Inggris, cek kamus bahasa Inggris supaya eh, menunjukkan bahwa kalian itu memang adalah penulis yang serius. Jadi dan penulis serius itu tidak akan malas mengecek kamus. Harus dicek. Kemudian itu ya. Eh, terus dari balik jendela ini kelewat. Harusnya jendelanya kecil ya. Huruf kecil, jendela. Aku melihat, oke. Nah, eh, ini suasana selain lagu yang biasa diputar ayah. Jadi kan yang coret-coret kayak gitu sebenarnya embel-embel dalam cerita kita. Jadi kalau Dharma coret seperti itu ada merah, kemudian tanda coret, itu sebenarnya artinya hilangkan saja. Kalau ini di copy ke halaman baru itu akan hilang, otomatis akan hilang. Itu karena ini Kain mungkin nanti bisa pakai juga, namanya aplikasinya track change Kain. Ada di, mungkin udah pernah ya pakai track change, itu ada di bagian Word. Hal ini beranda bar Microsoft Word ini Oh ada ya, di di menu bagian barnya ada track change. review. Oh di Di review. review kayak di review ada tuh track change. Kalau mau hilangkan, nah kan ada all markup. Kalau mau terima langsung aja ketik accept. Pak, ini ada tanda accept di dalam Masalahnya sini nih. kami belum berani menghilangkan itu karena kami belum tahu itu yang mana yang dimaksud. Ah, iya, iya. Jadi sebagai ini kan sebenarnya bagian dari Swasunting Kain. Jadi Iya. kalau teman-teman udah harus nanti misalnya mau Swasunting sendiri sebelum mengirim naskah, dan ini sebenarnya wajib, setiap penulis itu harus tahu yang namanya Swasunting, harus bisa yang namanya Swasunting. Jadi kalau cara-cara tradisionalnya itu kan kita print ya, kita print terus kita minta orang baca atau kita baca sendiri. Karena biasanya kalau dicetak itu lebih Oh, yang kentara itu gitu headsetnya bahannya. dicek mengganggu Kenapa? suara headset itu. Suara Terus, headset. nah, Nah, sudah. Oh, maaf. Sudah ya. Jadi teman-teman yang serius ingin menulis sebaiknya bisa swastunting juga karena sebelum mungkin Kak In sudah sering melakukannya, tapi teman-teman di lintas harus bisa juga belajar seperti Kak In. Sebelum mengirim ke media harus swastunting sendiri ininya. Nah, yang saya coret merah itu sebenarnya merah terus dicoret itu adalah dari aplikasi track change, artinya itu bisa dihilangkan gitu kan. Terus kalau tidak dicoret itu artinya ditambah kalau aplikasi track change ini.
Jadi lagu yang diputar ayah selama perjalanan. Karena yang menyetir mobil kan ayahnya kan, papahnya kan. Nah, tapi ternyata di sini Henry menggunakan papa. Jadi di sini harus diganti papa nih, Harus konsisten ya. bukan ayah. Ya, harus konsisten cara menyebut orang tua. Seperti itu. Kemudian ini sebenarnya narasinya udah ringan mengalir bisa diikuti. Seperti ini punya di pemandangan yang. Jadi kayaknya Henry suka sekali pakai kata biasa ya. Biasa Hmm. bisa hilang. Itu embel-embel namanya, lemak lemak tulisan yang ketika ia hilang tulisan kita tidak berubah artinya, tidak berubah Akan maknanya. makin Itu sehat lemak kalau yang bisa di. lemak-lemaknya hilang. Jadi justru lebih efektif kalimatnya, bisa lebih kan kalimat kalau mudah ditangkap kan bisa juga membuat pembaca mudah memahami apa yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Nah, misalnya Papa membelokkan mobilnya ke Dharma Coret ke pom bensin tanpa kita memakai sebuah, pembaca sudah mengerti kan, sebuah pom bensin. Jadi kata-kata sebuah sesuatu seseorang itu biasa sebenarnya bisa dihilangkan. Tapi memang penghilangan itu nanti kalau tulisannya sudah selesai. Kalau teman-teman mengetik sambil mengedit itu akan memperlambat tulisan. Jadi memang kan namanya drafting. Ketika teman-teman punya ide, ditulis aja semua. Nggak apa-apa, pokoknya apa yang ada di kepala ditulis semua. Nah, nanti tahap swastunting itu barulah mulai kita menghilangkan apa yang bisa dihilangkan. Jadi, kalaupun misalnya ada kalimat kayaknya bagus sekali nih, sayang ini, padahal saya sudah mencarinya semalaman suntuk, tapi kok tiba-tiba mengganggu jalannya cerpen ini. Nah, kalau begitu, kalau sayang dihapus, pindahkan ke halaman baru. Suatu saat mungkin akan digunakan di cerpen yang lain, tetapi tidak di cerpen ini. Seperti itu caranya. Terkadang kita sudah kagum sendiri kan dengan kalimat yang, wah, indah banget ini Hmm. kalimatnya. Kayaknya sayang banget kalau dibuang. Tapi Jadi kehadirannya disimpan mengganggu saja. di cerpen kita. Disimpan saja. Jadi eh, kalau misalnya dihapus kan sayang tuh. Kan kita sudah Nanti belajar, lupa aduh, lagi. jadi dipindahkan ke halaman baru. Nah, gitu. Nah, eh, nah ini kan kayak gini. Mama mau ke toilet dulu. Eh, Papa bertanya pada aku dan Mama, memangnya dia mau bertanya kepada siapa lagi? Itu seperti seperti itu penggambarannya. Jalan kita membuat Oke. eh nah dialog itu seperti itu, kayak gitu. Jadi nah misalnya kalau misalnya nih ya, kalau mau dihilangkan yang saya bold apa saya tanda ini kan sebenarnya udah jelas tuh yang bertanya siapa kan. Jadi itu hanya ilustrasi, tapi kalau mau dihilang, mau tetap dipakai tidak apa-apa. Mengantre bukan mengantri. Nah, jadi ketika narasi kita harus konsisten dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Narasi dialog kan ini bukan dialog. Kalau misalnya ada orang dalam dialog nih, contohnya kalian ada tokoh sedang mengantre di depan kasir minimarket. Kemudian ada yang menyerobot. Terus si tokoh ini bilang, "Woi, antri dong." Nah, antri dong itu dibenarkan, tapi dalam bentuk dialog. Ketika dia dulu dalam bentuk narasi, dia harus mengantre. Kayak gitu. Bisa tidak dipahami? Hmm. Bisa, Kayak bisa, gitu. bisa. Jadi ketika kain mungkin bisa memahami, mungkin adik-adik lintas gimana. Jadi kalau nggak jelas silahkan bertanya. Jadi dialog itu harus dibuat seluas mungkin. Apa yang ada di lapangan, apa yang ada di keseharian. Jadi kalau keseharian kita misalnya menggunakan kata, "Oi, antri dong, jangan menyerobot," gitu. Silahkan itu dialog, lepas boleh seperti itu. Tidak akan dikenai hukuman ejaan segala macam. Tapi ketika misalnya seperti ini yang terjadi, Papa bertanya pada aku dan Mama ketika kami berhenti di barisan mobil yang sedang mengantre, bukan mengantri. Itu ya. Jadi ini hanya ketaat asasan kita sebagai penulis dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Mungkin terkesan membosankan, tetapi karena kalian memilih jadi penulis, ya itu adalah risiko yang harus dihadapi. Kita harus menghadapi itu. Jadi kita harus benar-benar menghargai bahasa yang kita pilih dalam menyampaikan ide, menyampaikan cerita kita. Nah, Mama enggak, Pak. Seharusnya setelah kom ini kan Pak itu kan sapaan ya namanya. Di situ harus ada koma. Jadi ditulis Mama Koma. enggak koma Pak titik tanda petik kayak gitu.
Jawab mama. Nah, jawab mama itu bisa dihapus kan? Karena di si di apa si penulis dialog ini kan sudah mengatakan mama enggak pak, mama enggak pak, jawab mama, mama enggak pak. Jadi sebenarnya ini bisa dihapus kalau menurut Kak Dharma ya, bisa dihilangkan saja kayak gitu. Atau mau pakai yang ini supaya jelas. Karena ini saya eh, aplikasi track change-nya saya hilangkan dulu. Nah, jadi kayak gitu. Jawab mama. Jadi kalau ada tanda garis begitu, itu artinya sarannya hapus. Kamu kira, kini papa bertanya kepadaku. Nah, Nggak usah lagi itu ya. eh, terasa deh. Mungkin teman-teman kalau membaca sendiri, contohnya akan terasa kekakuan itu. Kalau kayaknya, aduh, plot ibarat film itu plot itu berjalan dengan sangat lambat dan saya yakin mungkin pembaca yang ini akan lari, tidak akan selesai membaca cerpen ini kalau seperti ini caranya. Tapi kan ini namanya belajar. Cerpen Kak Dharma juga di awal-awal juga kayak gini karena ya kita belajar melalui proses tidak langsung bagus. Ya namanya kita teman-teman beruntung di Lintas karena bisa mendapatkan pembimbingan melalui KIIN juga dari teman-teman penulis yang lain. Jadi gunakan kesempatan ini karena dulu waktu saya belajar menulis itu memang tidak belajarnya tuh belajarnya benar-benar murni dari membaca saja, membaca karya orang lain. Tidak ada tuh yang namanya ikut kelas menulis segala macam. Mungkin kelas menulis itu nanti setelah 2015 ke atas baru saya berani ikut ikut kelas. Tapi sebelum itu benar-benar saya belajar melalui membaca karya orang lain. Ketika saya mungkin kalian pasti merasakan ketika membaca, kok ini aneh ya, kok ini kayaknya it's not my type gitu. Bukan, aduh, aku nggak suka nih tulisan kayak gini nih. Teman-teman pasti Hmm. akan merasakan. Seperti itulah ketika misalnya teman-teman belajar menulis, kita berproses sedikit demi sedikit. Semoga dalam prosesnya teman-teman tidak patah duluan gitu, tidak nyerah. Oke? Nah, lanjut. Kamu kira kini Papa bertanya, aku kepalanya diarahkan padaku eh, yang asik eh, mendengarkan lagu di HP. Oke. Kalau kita mau menghilangkan ini menurut Kak Dharma ya, tapi semuanya kan kepada Henry sebagai ini kan sebenarnya karyanya Henry kan. Jadi ya silahkan saya serahkan sepenuhnya kepada Henry bagaimana. Tapi menurut saya ini kalimat embel-embel. Ini Papa bertanya kepadaku yang asik mendengarkan lagu di HP. Sama sama maknanya ketika misalnya kepalanya diarahkan padaku dihilangkan. Apalagi biasanya kan begini, ketika kita mengirim ke media itu kan ada standar jumlah kata tuh yang ditentukan oleh medianya misalnya 1.000 sampai 2.000 kata. Nah, penghilangan embel-embel seperti itu sebenarnya membantu kita memenuhi kriteria yang ditentukan oleh media. Jadi, kalau misalnya kriteria dari media 2.000 kata, sementara kita punya itu 2.100. Nah, cara mengurangi itu dengan mencari embel-embel kata-kata yang, kata-kata oleh itu sebenarnya kata-kata untuk. Itu banyak sekali yang bisa dihilangkan. Jadi jangan sampai di karya kita itu ada serangan yang. Kalau ada penulis yang namanya Bandung Mawardi, mungkin kalian kenal, eh, biasa dia panggil kabut, itu dia paling bukan paling anti juga, tapi dia sangat menghindari menuliskan kata yang dalam tulisan-tulisannya. Jadi ada bahkan tulisan itu yang tidak ada yang sama sekali, karena dia menganggap apa tidak apa ya, tidak membutuhkan kata yang boleh seperti itu. Oke, Indonesia eh, Raya aja cuma cuma nih. satu kata yangnya. Nah, kayak gitu. Jadi efektivitas sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang pengalimatan atau kalimat yang efektif, kadang-kadang kata-kata yang menggunakan yang itu tidak efektif. Jadi bisa dihilangkan. Nah, eh, nah kayak gini nih. Mama Mama aku lihat mengeluarkan 2 bungkus cemilan. Ini cemilan kan yang benar di KBB itu Camilan. camilan. Tapi kalau dalam dalam dialog kita boleh menggunakan ngemil yuk. Gitu. Minta dong cemilannya boleh. Dalam dialog boleh. Tapi ketika dalam narasi, karena ini narasi, jadi harus menggunakan kata camilan. Jadi kayak gitu. Harus benar-benar taat asas ya. Ini buat kamu Kila, biar nggak lapar
masih jauh soalnya kita. Oke, itu bahasa cakapan, bahasa percakapan natural boleh. Tapi kalau ketika kamu menambahkan mama menyeluruhkan camilan itu pada, udah jelas kan? Dialog itu sudah jelas bahwa mama menyeluruhkan camilan itu pada aku, ngapain lagi mengulangnya dalam bentuk eh narasi. Itu maksudnya. Jadi saya coret, merahnya saya coret kayak gitu. Jadi membuang-buang kata gitu loh. Boros itu mengganggu sekali. Aku menerima bungkus camilan itu dan membukanya. Isinya adalah roti kesukaanku. Kesukaanku. Jadi kalau ada tanda merah yang tidak dicoret itu artinya saran untuk ditambahkan kata Kak Iin dan teman-teman. Kayak gini Oh, jadi kan. kalau nggak Sebenarnya kan dicoret, tidak ada. suruh nambahin gitu ya. Ya, ya. Kalau nggak dicoret, merah tapi nggak dicoret itu artinya Kak Dharma sarankan untuk menambahkan kata itu. Roti kesukaanku. Nah, yang sengaja disiapkan untuk, aduh, udah hapus aja, udah. Yang namanya orang mau pergi jauh, memang kan udah, memang untuk itu kan, bukan bawa bawa bekal hanya untuk menghiasi mobil kan, enggak kan? Ya bekal itu memang dibawa untuk ya supaya kita tidak Makan. lapar dong, ya. Jadi ya, embel-embel gitu. Jadi kadang mau coret. Itu maksudnya. Kamu kayaknya masih sedih ya. Oke, masih lama. Kita kan nggak bisa ketemu lagi sama kawan-kawan. Kalau papanya yang tiba-tiba berucap di sini, kita boleh menambahkan narasi di belakang sini. Tapi kan ini sebenarnya yang jelas jelas sekali bahwa yang mengatakan ini adalah Kila kan. Sementara kan mamanya ngomong ke Kila. Kalau tiba-tiba papanya Kila nyeletuk di sini, ya bisa saja kita menjelaskan tiba-tiba papanya menyetuk, padahal dia sibuk menyetir. Tapi kan ini diucapkan sama Kila, jadi sebenarnya kata-kata seperti kataku, jawabnya, kata dia, itu sebenarnya semua embel-embel. Nah, ini juga dalam interaksi selama di jalan itu sepertinya Papa tuh tiba-tiba menghilang. Selesai dia memutar lagu, sudah perannya sampai di situ. Tidak dilibatkan dalam adegan selama percakapan di mobil ini. Eh, jadi ketika kita menjadi penulis, kita kan punya apa ya? Kalian kan menjadi sutradara tuh. Kalian sudah memilih ke toko, ada toko Kila, ada toko Mama, ada toko Papa, ada toko Papa, ada toko Bella, ada toko yang lain-lain. Kehadiran mereka itu jangan hanya dijadikan pajangan, buat mereka berfungsi seperti dalam teater. Semua itu berperan dalam membangun adegan, membangun plot. Jadi jangan cuma dihadirkan buat misalnya ya supaya seru aja, pokoknya dengan alasan-alasan lain. Ketika misalnya kamu menggunakan tiga atau lebih eh, karakter, gunakan peran, semua karakter itu berperan dalam cerita, tidak hanya sekadar ini kayak gini nih. Ini kan di mobil kan ada papa, ada mama, ada Kila kan. Sesekali papa boleh menyeletuk supaya pembaca itu tidak melupakan bahwa oh ada tokoh papa nih di mobil ini, bukan hanya mama dan Kila gitu Henry. Jadi itu kita kalau jadi di awal ketika teman-teman memilih ada berapa karakter yang didebatkan dalam cerita, manfaatkan, jadi maksimalkan peran mereka. Kalau misalnya, apalagi kalau mereka tokoh utama kan, kalau tokoh pembantu juga tetap jangan tiba-tiba dia hilang begitu saja. Harus ada semacam pengantar, dia ada di mana, atau bisa dijelaskan juga eh, Papa adalah tokoh yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa misalnya tokoh Papa ini adalah tokoh yang tidak banyak bicara gitu. Jadi eh seperti itulah kita mengolah satu cerita, kita mengolah karakternya. Nah, dan kayak gini eh punya HP oke, teleponan. Jadi benar-benar diperbaiki. Aku mau habis makananku tepat sekecil. Jadi plot ceritanya berjalan sangat lambat. Jadi kalau kata Dharma jujur ini membosankan untuk dibaca, tetapi eh sebagai sebuah karya ya kita harus mengapresiasinya kan. Apa Henry pasti bisa menulis lebih baik lagi setelah kelas ini. Jadi mm, saya selalu mengatakan bahwa dalam cerita pendek karena bentuknya yang pendek kita memang dituntut ke kecakapan tersendiri dalam menyusun kalimat. Jadi
kita selalu kita menjaga antusiasme pembaca. Kita berat itu menjaga antusiasme membaca dalam menghadapi karya kita gitu. Jadi jangan sampai di tengah pembaca udah kabur karena aduh ini ceritain apa sih gitu. Dan konfliknya kan ini sebenarnya perpisahan ya, perpisahan dengan teman-temannya. Kemudian ada temannya yang tidak punya HP dan membuatnya sedih. Tapi secara kemampuan bertutur, Henry sudah punya modal yang sangat baik. Nah, dia sudah dengan pelan-pelan menggambarkan, mendeskripsikan, Henry bisa mau mengajak pembaca ke dalam cerita Iya, karena saya kagum narasinya, dengan cara deskripsinya dia sudah jalan. mendeskripsikan. Ya, dalam deskripsi Henry sudah sangat Deskripsinya baik, keren. sudah sangat baik, sudah sangat baik. Kita, Iya. kita sudah masuk ke dalam cerita dan itu modal yang besar untuk seorang penulis. Hanya saja memang fokus kepada adegan-adegan yang penting. Adegan-adegan yang Hmm. penting maksud saya adalah adegan yang penting yang akan membuat pembaca itu betah membaca cerita kamu. Begitu. Jadi pilih benar-benar dialog yang benar-benar memang tidak mudah dalam menulis dialog itu. Jadi memang harus tapi eh, apa ya? Ya namanya belajar, kita belajar terus meningkatkan kualitas. Jadi saya tidak suka memberikan krisan yang apalagi kalau saya diberikan kesempatan untuk berhadapan langsung seperti ini. Sebenarnya saya apa mungkin banyak yang bilang kejam ya, karena memang kalau saya bilang jelek jelek, tapi kalau memang bagus akan saya bilang bagus supaya teman-teman memang tahan banting karena penulis memang harus seperti itu ya. Jadi Henry semangat ya Henry ya, jangan langsung Oke, oke, ya. Itu juga aduh sebetulnya ya. oke Itu juga apa ya sebenarnya? kenapa Apa ya? Taktik gitu loh buat apa biar ngakalin jumlah kata gitu. Kadang masih takut gitu. ngakalin kata Ya kadang ngakalin kata ya, maksudnya Ngakalin ya jumlah kadang kata. ya kadang suka apa ya? Suka takut ini nyampe target nggak gitu loh kadang. Ya sering sih sering nah gitu loh kadang. nggak Gitu apa-apa. gimana? Sebenarnya kita bisa mencapai jumlah kata itu dengan mengeksplorasi karakter. Nah, makanya ada namanya backstory. Kita menjelajahi karakter itu. Jadi karakter ini, jadi tokoh Kila ini belum dia mungkin secara dari nama dia unik, tetapi dia masih seperti karakter kebanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa eh Membuat apa pembaca pembaca ingat ingat dari tokoh Kila. selama-lamanya gitu. Ya, jadi entah mungkin kalian membaca Terelie misalnya lah. Terelie baca coba tokoh-tokoh karakternya apakah di antara karakter itu ada yang mudah diingat. Nah, begitulah cara kita untuk mengenali karakter. Ketika misalnya ada target kata yang harus dikejar, eksplorasi karakternya, kesukaannya apa. Jadi apa yang disukai Kila, apa yang paling dia ingat. Jadi karena ini kan sebenarnya cerita perpisahan nih. Ketika perpisahan dengan seorang sahabat itu kan pasti ada banyak kejadian yang apa banyak kejadian yang sudah Memorable apa dilewatkan sih? kan selama memorable. Nah, Memorable. eksplorasi itu kenangan-kenangan dengan ketika mereka misalnya kemana. Jadi Henry Bisa bisa flashback mengakalinya ya. di situ, menceritakan. Heeh. Benar, bisa menceritakan itu kepada pembaca. Jadi eh, alih-alih perjalanan yang seperti ini, meskipun baik, tapi ini saran coba flashback sampai-sampai misalnya dia sedih sekali harus berpisah dengan sahabat. Ya namanya perpisahan pasti menyedihkan, tetapi kita dan cerita-cerita seperti ini kan sudah banyak sekali. Bagaimana cara kita membuat cerita ini jadi segar kembali ya? Kita menggunakan sudut pandang kita menggunakan sudut pandang Kila, apa yang telah dialami. Jadi masuk ke tokoh Kila, kira-kira apa yang telah dia lewati. Ada kenangan-kenangan misalnya ketika mereka menonton bioskop bareng terus mati lampu misalnya, atau Misalnya, atau mereka ke ada yang pernah jatuh ke kolam tempat hampir mati. misalnya, misalnya itu misalnya contoh saja. Jadi coba eksplor itu sampai-sampai dia tuh kayak sedih sekali eh ya seperti itulah. Jadi kita mengeksplorasi backstory-nya karakter seperti apa. Itu salah satu cara jadi daripada dan sebenarnya ketika kita nulis di awal itu kan memang tidak ada target yang harus dikejar. Jadi kita tahu dulu, saya mau menceritakan ini. Udah, ketik aja dulu mengalir. Nanti kalau sudah buntu,
coba lihat lagi. Oh, karakternya kayaknya belum saya belum membuatnya. Explore ya. Apa yang bisa diingat dari karakter ini? Bagaimana fisiknya? Bagaimana apa yang dia tidak sukai? Apa yang dia sukai? Begitu. Jadi eksplorasi karakter. Kalau sudah karakter utama, kita pindah ke karakter pendukungnya. Seperti itu. Jadi eh, apa yang Nah, ini di sini itu yang kurang tuh aroma. Coba aroma apa yang yang biasa kan kalau kita membuka, apalagi misalnya melewati pohon pegunungan itu kan ada aroma apa yang Bawah tercium, tanah. misalnya aroma padi yang menguning. Itu Padi. kalau gabah, coba padi yang menguning itu kan beda tuh, ketika padi menguning kita lewat di sawah yang padinya sudah menguning, dengan ketika sedang dipanen, dengan ketika dia masih hijau itu ada aroma. Jadi coba Henry belajar mengeksplor lagi aroma aroma yang bisa jadi kekuatan teman-teman yang eh, mengalami kendala di penglihatan itu, teman-teman bisa memperkuat karyanya dengan penciuman. Jadi gunakan indera lain yang membuat orang pembaca itu akan merasa hidup, apa, benar-benar merasa, oh iya ya. Masuk ke dalam cerita Jadi ini. ya kalau benar, jadi ya udahlah, petrikor petrikor kan udah klise banget ya, aroma tanah habis itu udah klise banget. Jadi coba eksplor. Kira-kira ketika dalam perjalanan itu, ketika di antri di pom bensin, ada aroma Mau bensin kan, pasti bensin. di situ eksplor itu. Atau ketika ke toiletnya yang sangit baunya, Nah, ada toilet umum selokan yang biasanya kan hitam di begitu. situ. Iya, jadi makanya meskipun umum bagi orang lain kan belum tentu ada pembaca yang ketika kita menyodorkan aroma itu, ya mereka bisa membayangkan, kita bisa membantu mereka membayangkan kejadiannya. Jadi jangan memang misalnya berkecil hati, oh aduh saya terkendala nih di penglihatan. Kita masih bisa menulis karya dengan menggunakan indera yang lain, penciuman, eh, apa, angin semilir. Jadi seperti itu. Misalnya jok mobil yang sudah apa, kulitnya sudah kalah kayak gitu. Kursi yang kursi yang kayunya sudah lama tidak tersentuh cat, seperti itu. Jadi kita menggunakan itu indera peraba dan indera penciuman yang kita perkuat, seperti itu ya. Kemudian di mana-mana terdapat banyak kendaraan, ya langsung saja banyak kendaraan yang seperti sedang menunggu sesuatu. Oke, rupanya kita, jadi kami sebenarnya kan, kalau kita itu kan berarti pembaca juga masuk di situ. Sementara kan ini menceritakan Kila, papanya, mamanya kan, kami. Jadi, Ya. hati-hati menggunakan eh, ini kata tunjuk, itu pronoun itu. Kita udah sampai mah. Aku ingin memastikan. Jadi ya itu kan udah tanda tanya. Masa kata adalah tanyaku gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Lalu suaranya Kak Dharma hilang. Oke, Ya. kami masuk ke sebuah, kami masuk ke ruangan dengan ukuran. Oke, kayak gitu. Jadi eh itu ya. Gitu intinya untuk karya Henry ini. Oke. keduanya keduanya jadi, nah, mengenai kata adalah, eh, fungsi kata adalah itu sebenarnya dia digunakan dalam kalimat definisi. Petrichor adalah aroma tanah sehabis hujan. Ketika dia bukan definisi, dia bisa dihilangkan. Keduanya kakak beradik. Apa bedanya coba? Keduanya kakak beradik, keduanya adalah kakak Adalah beradik. kakak beradik. Dihilangkan adalah, itu akan membuat kalimatnya jadi lebih efektif, kayak gitu. Jadi keduanya kakak beradik. Sudah jelas, padat, singkat, padat dan jelas. Keduanya adalah, jadi tapi memang dalam pelajaran bahasa Indonesia kita kan, baik di SMA mau SMP maupun sampai MKDU kan, kita tidak pernah diajarkan yang hal-hal praktis seperti ini kan, Hmm. penggunaan kata adalah. Jadi Ah. nanti memang saya juga baru menemukannya ketika serius menekuni dunia kepenulisan, bahwa penggunaan kata adalah, bahwa merupakan itu sebaiknya memang dihindari dalam menulis fiksi, kecuali kalau memang benar-benar nggak bisa lagi dihindari. Itu ya untuk Henry. Mungkin ada pertanyaan, Dek? Henry ada Ya, pertanyaan? ya, ya, halo.
Itu, Ya, itu gimana cara apa membagi rata dialog? Jadi kan misalnya ada tiga, tadi ada tiga karakter ya. Cara membagi ratanya gimana dialognya tuh? Jadi satu, jadi semuanya semuanya ada dialog gitu. Jadi ngomong semua karakternya. Itu gak ada aturan baku. Itu benar-benar membutuhkan insting penulis. Jadi dialog, narasi, itu semua tergantung kebutuhan cerita deh. Cerita yang mengendalikan kita. Cerita yang mengendalikan kita. Jadi dan itu sebenarnya bisa dilakukan melalui eksperimen. Jadi coba misalnya ada satu paragraf nih isinya narasi. Coba kemudian Henry bereksperimen bagaimana kalau narasi itu dibuat menjadi dialog. Kayak gitu jadi percobaan-percobaan percobaan satu demi satu percobaan baru kita mengatakan oh kayaknya di sini tuh bagusnya dialog. Oh kayak gini bagusnya narasi. Karena kan ada kan memang teori yang namanya apa? Show, don't tell kan? Tunjukkan, jangan iya, ceritakan. iya. Tetapi teori itu kan kita menggunakan teori itu secukupnya. Kita boleh tell and show Bagus, gitu. Jadi tergantung. Jadi nggak harus selalu tunjukkan dari ceritakan karena memang ada adegan dalam cerita itu bagusnya memang diceritakan, dibuat narasi, tidak di dalam dialog. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya praktik, latihan. Kita memilih satu narasi, terus kita buat narasi itu versi dialog. Mana nih rasa-rasanya lebih enak nih? Kayak gitu. Dialog kalau kalian punya dialog yang bagus, yang kuat, itu bisa saja mengganti narasi jadi dialog. Betul. Misalnya nih, contoh nih kan yang paling sering digunakan dalam contoh-contoh kelas keputusan itu misalnya kayak gini nih. Eh, ayahku pacar pacar temanku galak. Ayah pacarku galak gitu. Itu narasi kan? Ayah pacarku Hmm. galak. Itu narasi. Bagaimana kalau kita buat dialog seperti ini? Ketika pintu itu dibuka, seorang berwajah sangar seperti preman muncul di hadapan pintu dan menyapaku dengan cari siapa? Cari Kila Om. Buat apa? Kayak gitu kan. Jadi dari dialog itu pembaca sudah merasakan ketegangannya kan. Alih-alih dengan kita menceritakannya Cuma ayah bilang dia galak gitu kan. galak. Hmm. Tapi Biasanya kita iya nah, caranya sebenarnya memang coba bagaimana kita bisa menggambarkan suatu adegan kita membuat satu dialog dengan menghilangkan kata galak. Ya hmm, sudah tadi dibuatlah misalnya tadi ketika pintu itu terbuka muncullah seseorang berwajah sangar sangar. seperti preman di belakang kompleks dan bertanya dari siapa? Mau apa? Itu udah terasa ketegangannya. Itu show, don't tell. Itu teknik teknik menunjukkan kepada pembaca bahwa oh tadi pembaca tuh bisa merasakan merasakan ketegangan ketika berhadapan dengan seorang ayah yang galak. Tapi kita tidak menyebutkan kata galak, tapi kita sudah mampu mengirimkan sinyal itu kepada pembaca bahwa yang dihadapi ini kayak gitu deh. Jadi tidak ada aturan yang baku bahwa dialog harus 20%, narasi 30% dan seterusnya. Tidak ada. Karena cerita itulah yang menentukan kita. Kapan kita, oh kayaknya enak nih kalau ada dialog ayah nih di sini nih. Nyelip. Dan kamu ada HP, gila. Kan bisa saja kan yang ngomong itu kan apa ayahnya kan, papanya kan, kan kamu ada HP gila. Ngapain sedih? Ya udah. Jadi kayak gitu. Jadi kita tidak harus tidak harus mama terus karena papanya sibuk nyetir kayak gitu. Itu ya. Semoga menjawab ya. Cek. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya atau lanjut aja, Kak Dharma, ke karya berikutnya. Cek cek, halo. Cek, suara saya kedengeran? Ada Kak, kedengeran. Oh, oke. Apa ini Kak Dharma mau lanjut lagi ke karangan berikutnya? Novi ada nggak? Ada. Novi ada ya?
Ada, Ada. Kak. Tapi Novi? tadi terlambat Oke, ketiduran. nggak Ya apa-apa. udah, Ini tuh karya kamu nih. Udah kelihatan. tidak Ada terlihat. yang ingin ditanyakan dari karyanya Henry. Novi? No, ini Oh, udah karyanya Novi nih. oh Apa karya nih yang Novi. hmm, ada yang ingin ditanyakan dari Krisan Kadarma? Sudah dilihat belum? Vita, kamu udah Belum baca komen-komennya Kak Dharma di itu karangan kamu? di belum sempat, Kak. Nanti. Oh, belum, belum tahu caranya. Iya, dan belum sempat Mengakses juga, Kak. komen komen-komennya. Komen-komennya yang di dokumen itu, Kak, ya. Iya. Belum. Hmm, Nanti, Kak. oke. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Ini mumpung ada Novi. Nah, hmm, ini ya, aku nyari rindu apa yang salah. Ini kan dari prompter ya. Oke, Iya, seharusnya Kak. jika sedang malasku telepon ya jangan dijawab daripada ketus begitu. Sebenarnya ini tuh sudah gerutu kan sebenarnya. Ini sudah Iya, kerutuan Kak. tapi ya sama tadi mengulang narasi lagi tapi Kak Dharma tidak menandai di sini. Saya hanya ingin Novi menimbang-nimbang apa yang baik dilakukan di situ. Nah, terus Di belakangan bagian awal ini itu ya aku maksudnya. merasa ya ya ini nih gerutuku nih gerutuku. Saya merahkan aja ya. Oh, Apa dimerahkan. atau gini hindari mengulang dialog gerutuku. Ganti dengan deskripsi lain narasi lain. Nah ini belakangan ini aku merasa aneh dengan sikap seseorang yang telah lama menjadi kekasihku itu kan Iya, sebenarnya Kak. klise banget. Kekasih itu saya hapus, saya sarankan tambahkan panggilan tercepat di ponselku. Nah, ketika kita menggunakan kata panggilan tercepat di ponselku itu, alih-alih menggunakan kata kekasihku itu, bagaimana menurut Ovi? Ini bukan tetap kalau lebih suka pakai kekasihku silahkan. Tapi ini hanya saran. Cara kita menggunakan bahasa seperti itu. Jadi supaya tidak klise, kita menggunakan bagaimana kita menggambarkan seseorang yang tapi tanpa menggunakan kata pacar, tanpa menggunakan kata Hmm. kekasih. Kayak gitu caranya. Paham nggak, Vita? Dia bisa nggak dipahami? Paham nggak tadi? Si dia gitu misalnya ya, Kak, ya. Nggak, sebelum sampai ke dia. Si dia boleh, tapi kan dia udah eh, sering sekali digunakan oleh banyak sekali karya. Kita mencari kata-kata yang bisa menggambarkan seseorang sama dengan ketika kita menggunakan kata kekasihku itu. Ini kan di situ Novi pakai kata kekasihku itu kan. Iya, Kak. Nah, Nah, bisa nggak tetapi kamu kadar cari kata macoret. lain yang tidak klise gitu? Hmm, Oh, diganti gitu, Kak, ya. Iya. mm, Oh, iya, Kak. diganti. Coba, coba. Nah, kata dia itu DIA ya, bukan DIYA. Dia. Dia. Hmm, banyak sekali soalnya Novi menggunakan kata dia, DIYA. Saya kira tadi dia nama orang. Ternyata dia. Namun sepertinya tak ada selama ini aku selalu berusaha menggaji kasih yang baik titik aku jadi masih memang belum teliti di penggunaan huruf kapital ya. Dia rasa. Nah, eh, jadi kalau ada kata yang tidak jelas, tanyakan saja ke Kain atau tanyakan kamus. Misalnya kata make up, kalau suka kan sebenarnya bisa menggunakan kata riasan nih. Riasan alih-alih make up, terus penulisannya salah kan? Tapi kan nggak apa-apa, Hmm. ini masih draft. Ini masih draft. Jadi makanya masih bisa diperbaiki. Make up itu miring nanti tulisannya. Sambil menatap pantulan cermin, kadar menghapus sambil menatap darinya kadar menghapus
Karena itu embel-embel. Setelah semua kurasa rapi, rapi tidak pakai H. Kayak gitu. Rapi gitu Kak ya. Nggak pakai H. Rapi. Nggak Ini pakai H. eh, Rapi. pakai Iya, rapi, biasa. rapi. Kemudian Ma Adinda berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Itu benar-benar dialog yang sangat-sangat kaku. Itu coba deh Hapus cari aja, hapus. cari Iya Kak. Ya kan, pamitku ke sama pamit seperti yang saya pamitku. kasih tahu. Hmm, kamu dari mana? Dari kantin, jawabku. Ya seperti itulah. Kalau ini karena saya tambahkan nih aku mendekati mama yang sedang nonton berita di TV dan taksi mencium tangan. Ini kan ini adegan pamit kan sebenarnya. Dan taksi mencium Iya, yang merah itu, Nov. Nanti kalau bisa dilihat eh yang merah tetapi saya tidak coret itu artinya saran tambahan untuk Iya Kak. cerpen ini. Jadi narasi ditambahkan. Jadi dengan kita menambahkan kan awalnya seperti ini nih. Ma Adina berangkat dulu ya. Assalamualaikum, pamitku kepada mama yang sedang menonton berita di TV. Papa sudah sedari tadi berangkat kerja. Adegannya itu sangat monoton. Jadi bagaimana kalau kita tambahkan, Ma, Adina berangkat dulu ya. Aku mendekati mama yang sedang menonton berita di TV dan takzim mencium tangan. Ini kan adegan pamit nih. Yang dibahasnya dengan sepotong hati-hati dengan pandangan tetap ke layar TV. Jadi pembaca bisa membayangkan adegan ini. Aku tersenyum. Mama memang tidak mau ketinggalan berita sedikit pun. Oke, itu saran. Nah, iya Waalaikumsalam. Ini kan jadi kadar menghapus itu karena kaku, makanya diganti yang tadi. Sampainya di kampus, netra aku. Nah, mm, mohon maaf saya termasuk orang yang tidak suka dengan kata eh, mataku diganti dengan netra. Entah mungkin karena masih asing ya, tetapi tidak ini saja kedengarannya tidak pas gitu. Harus diganti netraku. eh, jadi kenapa sih langsung saja aku disuguhi gitu. Aku disuguhi pemandangan harus menggunakan kata netra sama dengan kata membersamai. Saya sangat tidak suka kata itu membersamai. Eh, apa ya? Memaksakan memaksakan kata itu misalnya. Tapi tidak ada di sini sih. Kemudian segera ku hampiri lantas gitu. Hebat ya. Jadi ini alasan kenapa kamu hari ini berubah, Syah. Ujarku sambil tersenyum sinis. Itu bisa dihilangkan. Oke. Nah, kan yang kayak gini nih, Kak In. Saya tambahkan nih yang kayak gini nih. apa itu? Yang kini tampak merasa bersalah. Kan tidak ada nih. Jadi kita Oh, memberikan, karena Novi membawa karakter baru, coba ajak pembaca untuk mengenali mengenali karakter baru karakter ini itu. seperti apa. Kayak gitu. Jadi jangan jangan sekonyong-konyong memasukkan karakter dan membuat pembaca tuh juga masa bodoh terserah deh mau ngapain kayak gitu tampak kebingungan namun laki-laki bernama terlihat tetap santai itu terus karena tidak penting bisa dihilangkan. Din kenalin ini Mesya dia gak perlu kamu kasih tahu dia siapa aku tahu pacar barumu kan. Ini kan sebenarnya sudah kamu sudah menambahkan elipsis tiga. Ini kan sebenarnya sudah memang tugasku memotong ucapannya mengulang dialog. Baguslah kalau kamu sudah tahu jawabannya. Bagaimana kalau kita ganti dengan jawabnya dengan wajah datar dengan diganti dengan jawaban itu sungguh membuat lututku semakin lemas. Efek mana yang lebih kuat kepada pembaca? Alih-alih kamu menggunakan jawabnya dengan wajah datar atau dengan saran ini. Jawaban itu, ini hanya contoh. Novi bisa menggantinya dengan ekspresi yang lain. Jawaban itu sungguh membuat lututku semakin lemas. Bagaimana ketika ekspresi kita ketika mendengar kabar buruk? Bayangkan itu. Bayangkan itulah yang dialami oleh tokoh ini. Jadi sebenarnya memang ketika kita menulis itu, kita masuk ke dalam tokoh karakter yang kita buat. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira dalam situasi ini dia akan seperti apa. Jadi makanya penulis itu bukan sama sekali sebagai dalang cerita. Terserah, oh seenaknya saja mengatur
karakternya. Oh, kamu harus begini ya, kamu harus begini, kamu begini. Pokoknya jadi tidak ada yang natural dalam adegan-adegannya. Karena penulis betul-betul berfungsi sebagai dalang cerita. Dia tidak masuk ke karakter yang dibangun. Makanya karakternya tidak berkesan. Bagaimana ketika kamu kira-kira mendengar kabar buruk? Kamu disampaikan sesuatu yang buruk. Bagaimana reaksi tubuhmu? Bagaimana hatimu? Bagaimana pokoknya reaksi-reaksi yang timbul ketika kita mendengar kabar yang tidak menyenangkan. Kayak gitu. Nah, ini nih juga. Meisha yang tadi bersandar di pundak Arsya itu, ini kan adegan di kampus ya, tapi terserah. Apakah wajar? Apakah memang sekarang kampus-kampus di Indonesia itu sudah orang tuh memamerkan kemesraan Iya, seperti sepertinya ini? begitu. Ada adegan lain yang bisa diganti, misalnya sedang apa begitu, Sepertinya membaca buku begitu. kah, membaca buku kah? Karena ini ranah publik kampus, ruang yang kita hormati bersama sebagai ruang akademik, bukan mungkin di kafe. Oke, kalau di kafe terserah kan misalnya, tapi di kampus kamu milih kampus sebagai setting ceritamu, kecuali kamu memilih kafe atau tempat yang lain yang mungkin bukan kampus, ya silahkan. Tetapi kadang kita harus menyesuaikan perilaku karakter kita dengan setting yang kita pilih. Kayak gitu, Nov. Apalagi kan nanti ceritanya ini ternyata Mesya ini sebenarnya kan sepupunya si Arsya kan. Jadi Iya, sepertinya Kak. adegan ini sangat tidak masuk akal. Hmm. Sekarang kamu aku bebaskan. Silahkan cari pengganti yang menurutmu lebih baik dari aku. Oke. Hmm. Makanya ini sarannya apakah ia sudah semuk itu padaku. Jadi coba Novi masuk ke bayangan, eh, kalau misalnya pernah diputusin oleh seseorang, tidak apa-apa kita masukkan pengalaman itu ke cerita ini. Karena itulah sebenarnya bagusnya pengarang fiksi. Dia bisa mengarang, dia bisa memasukkan ke pengalaman hidup nyatanya, tapi kan orang-orang itu tidak akan mungkin tahu, oh ini pengalaman hidupnya dia. Namanya juga fiksi kan. Supaya bagaimana, atau pengalaman teman-teman yang pernah teman-teman Novi yang pernah diputuskan oleh. Cek, cek. Wah, Nggak ada suaranya, Kak. ini Kak Dharma yang putus. Terus suaranya ke sini. Iya. Wah, waduh. Sebentar. Ya, suaranya Kak Dharma hilang. Bahkan sudah terlempar. Kita tunggu sebentar ya. Iya, Kak. Apa karena mendung ya, Kak? Makanya sinyalnya susah. Nggak tahu kalau di tempatnya mendung apa enggak. Nah, udah masuk lagi. Ya, maaf tadi ada telepon dari Bapak. Halo. Ya, halo. Oke, lanjut ya. Oke. Iya, Kak. Terus,
Lanjut. Gimana tadi? Eh, lo kenapa nih tuh muka kusut banget kayak baju disetrika? Nah, metafora ini sebenarnya sudah sangat sering digunakan oleh orang lain. Apakah Novi bisa menciptakan metafora yang mewakili muka kusut itu seperti apa sebenarnya? Karena di mana? Kayaknya di mana-mana orang pakai kata muka kusut itu kayak gini ya. Baju Ini hanya saran. baju belum Saran ya, disetrika. baju kusut kayak nggak pernah disetrika. Itu kayak udah kayak saking seringnya digunakan sama orang, akhirnya jadi klise kayak. Itu sebenarnya klise itu orang itu akan mengatakan hal yang sama untuk sesuatu. Apakah kita bisa membuat jadi tidak jadi klise ya? Kita mencari metafora yang kurang lebih apa ya? Apakah seperti tas kresek kelamaan dipakai misalnya? Terserah pokoknya. Bisa ya? Bisa dimengerti? Insya Novi? Allah, Kak. Insya Allah. Nah, alih-alih di sini kan tanya Karin teman sebangkuku titik kan di situ sebenarnya pertamanya. Nah, jadi saya hapus kata tanya. Karin teman sebangkuku menghampiri ketika sedang duduk sendiri di kantin kampus. Itu eh, apa? Kita memberikan narasi lagi kepada pembaca biar pembaca itu bisa kita ajak masuk ke dalam cerita. Oke, lagi pengen makan orang hidup-hidup. Jadi tolong kayak gue itu GUE, bukan pak. Mungkin memang kedengarannya diucapkan dengan kata gue ya, tapi sebenarnya bahasa cakapannya itu GUE. Namun aku acuh bisa saja diganti sedang tidak ingin menimpali ucapan Karin. Serius lo kenapa sih? Nggak biasanya muka lu mendung begitu. Bisa saja dihilangkan. Ini kan namanya juga percakapan ya. Jadi dibuat seluas mungkin. Kayak gitu. Seolah bisa dihilangkan. Melainkan sudah berjalan 5 tahun ditambah. Jadi nanti kalau tidak ada yang tidak dimengerti langsung tanyakan saja ya kayak gitu. Jadi kalau ada saran seperti ini itu artinya Apa, ditambah. Pak? Kalau dicoret itu artinya embel-embel. Iya, Coba Kak. saya Maaf, barusan dipanggil. Coba Nov, ini caranya cek Ctrl A. Saya copy ke halaman baru ya. Iya, Kak. Nah, akan hilang tuh ininya, merah-merahnya. Kayak gitu. Hilang tuh merah-merahnya. Tinggal dirapihkan saja. Jadi perbaiki lagi paragraf ininya. Kayak gitu caranya. Tapi untuk tahu yang mana yang dihilangkan ya kayak tadi belajarnya. Itu ya. Iya, Kak. Jadi pakai track change tadi itu ya. Mm-mm. Kalau mau tahu. Nah, ini kan ceritanya ada nih Karin datang ke rumah dia. Hai, ada apa ya? Terus kamu tambahkan lagi tanya kamu mulai pembicaraan. Embel-embel, coret. Namun kan langsung nih ada perlu apa ini? Alih-alih menjawab pertanyaanku yang menunjuk foto. Ini hanya supaya pembaca itu kita membuat adegan ini lebih hidup. Yang menunjuk fotoku dan Asa di sebuah acara basar. Ini kan tidak ada kakak tambahkan. Gitu caranya kita menambah adegan sebenarnya. Sial, aku lupa mencopot foto itu dari ruang tamu. Supaya kita bisa benar-benar membawa pembaca ke cerita yang sedang kita tulis. Gitu. Nih, ini kan sebenarnya sebelumnya tidak ada kan. Cuma saran saja bagaimana kita membuat cerita tuh jadi lebih masuk akal.
ininya di sini sebenarnya hanya supaya tidak terlalu banyaknya. Aku yang tak mengerti maksudnya hanya menetapkan aku diam saja menunggu apa yang ia katakan selanjutnya. Kayak gitu. Jawabnya kemudian mengulang. Kayak gitu. Tinggal tinggal belajar, masih perlu belajar lagi ya. Iya, Kak. Nah, ini kan kayak gini. Coba nanti Novil lihat kata-kata merah yang Kak Dharma tidak beri coret. Seperti ini. Begitulah isi tulisan yang kubaca. Itu artinya kalau ada tanda kayak gitu, itu artinya saya minta itu dihapus. Kalau dicoret ya. Itu Jadi nanti coret. minta Tapi tolong kalau iya, siapa yang bisa iya, bacain itu, iya, tanyakan. Kalau ada tanda coret begitu, itu berarti harus mm-mm. dihapus. Iya, Kak. Saran, saran. Hmm? Saran saja itu. Kalau misalnya siapa tahu kan kadang ada orang yang tidak suka, ini kan saya sukanya begini. Ya Oh nggak iya, apa-apa, namanya juga saran. iya. Iya. Silahkan. Itu hanya saran saja. Nah ini kayak gini kan, eh, eh, Novi kan menggunakan adegan rumah sakit nih. Iya, Kak. Supaya lebih hidup, coba bayangkan, bayangkan keadaan di rumah sakit ketika pasien yang dirawat meninggal dengan monitor, mata arsa yang memejam misalnya. Jadi eh, benar-benar usahakan memang apa cerita ini nyata gitu. Karena bagaimana kita bercerita itu nyata bisa dibayangkan meskipun ini fiksi kayak gitu. Kemudian cerpen ini masih perlu diperbaiki penutupnya. Begitu. Iya, Kak. Nah, oke. Di sini sudah maghrib, 30 menit lagi ke maghrib. Jadi kayak gitu ininya kalau teman-teman bingung, ini tanah merah maksudnya apa? Kayak gitu sebenarnya. Ada Ya, pakai warna lain nggak hmm, selain warna merah? lain ada nggak? Nggak ada sih kalau di traction cuma warna merah sih Kak. Iya, 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 iya. Soalnya kemarin ada tuh ada yang nanya hijau apa katanya. Siapa hijau di siapa tuh ceritanya siapa tuh? Aida ada nggak Aida itu? Ceritanya siapa? Si Siapa? Punya siapa? punya Aida. Aida. Yang mana judulnya? Judulnya apa Aida? Hmm? Apa judulnya? Da, punyamu. Ayo, punyamu apa? Nah, itu katanya. Keajaiban di balik kehilangan.
Nih, kalau tanda merah dicoret itu dihilangkan, kalau tidak dicoret ditambahkan. Maafkan anakmu, sudah bikin mama cemas. Coba bayangkan adegan ini dalam kehidupan nyata supaya lebih natural dialognya. Mall itu MAL di kamus ya, bukan mall. Ini masih bahasa Inggris tuh, mall. Tetapi, jadi tetapi itu digunakan di antara dua kalimat. Kalau sudah kalimat baru, pakai kata namun, koma, kayak gitu. Ini tadi di usiaku yang ke eh, berapa tadi awalnya ini? 260 tahun kah? Jadi hati-hati, hati-hati. Kacau. Spaghetti, perbaiki tulisan. Jadi kalau menggunakan istilah-istilah yang tidak familiar itu cek di kamus. Nampak tidak baku, yang betul adalah tampak. Tampak. Tampaknya. Tidak ada nampak ya, tampak. Penampakan iya, tapi tampak kata dasarnya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ini kok punya Aida tidak terlalu banyak, hanya itu embel-embel sama hanya meluruskan logika saja. Ini kan di bagian akhir kamu menceritakan tentang Nina yang menikah. Saya merahkan, saya bersaran kalau bisa, kalau mau sih hilangkan saja karena kita kan sebenarnya fokusnya ke ceritanya si Nina kan sebenarnya hanya second lead karakter ya, karakter pendukung. Sebenarnya tidak perlu juga menceritakan. Ingat, cerpen itu bukan novel yang diringkas. Cerpen itu hanya satu adegan dalam hidup seseorang, bukan sama sekali kita menceritakan dari dia kecil sampai sukses. Itu kan novel yang dipadatkan. Jadi, cerpen itu hanya satu adegan, satu peristiwa dalam kehidupan satu tokoh yang membuat tokoh itu berubah. Setelah mengalami sesuatu dia berubah gitu. Itu yang kita ceritakan. Tidak perlu kita lagi menceritakan Nina menikah dengan rekan kerjanya dan seterusnya dan seterusnya. Saran karena kalau dihilangkan juga cerita ini tidak akan berubah. Kecuali kalau misalnya nanti suaminya Nina berselingkuh sama si tokoh utama, misalnya. Itu baru kita bisa ceritakan. Mengubah cerita. Kayak gitu. Jadi kita menghadirkan tokoh lain itu ya kita harus ada alasan. Kita menceritakan. Jadi bayangkan, jangankan adegan ya, jangankan tokoh, sebuah kata, sebuah tanda baca dalam cerita pendek itu benar-benar dipertimbangkan fungsinya dengan memang kita pilih kata ini gak penting, buang gitu. Apalagi adegan, kalau adegannya tidak berkontribusi dalam cerita, kenapa kita harus pertahankan? Itu saran makanya. Terus kata N tidak ada itu dalam cerita tamat, itu hanya di film. Jadi nggak perlu kita menambahkan kata N. Gitu ya. Aida, ada yang mau ditanyakan? Kok di aku Sudah bloknya maghrib juga di hijau ya? sini. Kenapa, Aida? Bloknya hijau. Di paragraf 1. Paragraf 1. Atas. Saya nggak kelihatan. Mana hijau? Punya aku hijau, yang atas banget itu. Banyak yang hijau bloknya. Makanya saya bingung. Ini kan di bawah judul itu Sebelah hijau. mana yang hijau? Yang mana Ini. sebelah hijau? Yang mana hijau? Ini nih. Adakah cara bla 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 ini? Kok di sini nggak hijau ya? Jadi merahnya malah nggak ada. Adanya cuma hijau sama blok kuning apa ya? Ini screenshot udah dikirimkan sama Kain kan? Kamu Sudah. buka file yang dikirimkan Kain kan? Iya, buka yang itu. Wah, waduh, nggak tahu ya. Coba buka di perangkat lain. Nanti coba tak buka di laptop.
Silahkan. Pakai HP hijau. Ya, Tapi kalau kan hijau saya juga nggak tahu kenapa hijau ya. matanya hijau sepertinya. Kalau kalau Kain gimana? Membuka, siapa tahu di perangkatnya Kain normal Nggak, seperti ini. nggak tahu. Kain Saya hitam semua. buka, cuman kan nggak kelihatan kalau sama saya. Kalau dia ini masih low vision memang, jadi dia bisa kelihatan. Coba Aida, nanti minta tolong sama temannya. Ya. iya, kalau sama saya yang total memang nggak bisa kelihatan warna-warnanya, nggak bisa terlihat. Iya, di Kalau aku hijau. Terus yang harusnya merah, di aku tuh kayak di blok jadi kuning-kuning apa gitu. Kuning-kuning apa gitu. Coba nanti minta tolong sama teman satu kos atau teman dekat yang ini ya. jadi sebenarnya warna yang diberikan itu cuma merah ya? Merah. Oh, oke. Iya, tapi nggak tahu jadi hijau. Berarti kamu udah dipersilahkan jalan. Kalau merah kan stop. Berarti aku boleh pergi. Kan hijau. Betul kuning sih. Mungkin sudah dulu Kak ya, di sini sudah maghrib. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Nanti kalau misalnya ada yang ini tanyakan saja di WA saja kalau Kalau misalnya minggu bisa depan buka ya. gimana? Masih bisa nggak? Saya belum tahu Kak. Soalnya ini jadwal kan saya sedang wawancara orang. Saya ngikut ke jadwal orang. Jadi kalau tiba-tiba dia bilang hari ini jam segini, karena ngikutin waktu mereka gitu. Jadi tiba-tiba ini nanti kabarin lagi deh Sabtu depan gimana. Kan ini tinggal revisinya teman-teman juga kan. Iya. Kalau yang lain yang tadi hadir menyimak, itu bisa menerapkan sendiri ke karyanya ketika dibuka. Bisa melihat sendiri, oh kayak gini, kayak gitu. Iya, jadi kan masih banyak yang belum dibahas ya, krisannya. Seperti itu. Jadi kalau memang minggu depan bisa ya lebih bagus. Ya, Supaya enggak sebenarnya semuanya. kalau teman-teman ya tadi menyimak apa yang saya jelaskan, sebenarnya bisa menerapkan sendiri ke krisan yang karena kurang lebih sama kayak gitu krisannya. Kalau teman-teman ini siapa tahu misalnya Kak Dharma sudah benar-benar nggak bisa, ya kayak gitu jadinya. Oke. Tapi kalau lihat minggu depan Kak, lihat minggu depan. Kalau bisa mungkin saya akan kabari. Oke, nanti Sabtu depan saya tanya lagi lah gimana bisa apa Ya, enggak. oke. Oke. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Semangat ya teman-teman. belajarnya. Makasih Kak Dharma, Ya. Kak Iin. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Yang belum dibahas tunggu aja.